Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Shalom, halo, terima kasih karena Anda telah bergabung bersama kami hari ini. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, terima kasih telah menjadikan Radio WLC sebagai bagian dari aktivitas Anda hari ini. Ya, apa kabar Mario Nugraha? Hari ini kita ketemu lagi ya. Iya, luar biasa baik Doni. Anda tahu dunia radio gelombang pendek begitu besar. Ada banyak siaran di dalamnya. Ada yang bagus dan ada yang tidak begitu bagus. Tapi intinya ada banyak siaran. Ya, memang ada banyak siaran yang lainnya. Jadi kami bersyukur Anda bisa menemukan siaran kami. Nah, bila ini adalah pertama kalinya Anda bergabung bersama kami, Anda akan mempelajari dengan cepat bahwa di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadi Bapa Ilahi, yaitu Yahwa atau Yah. Nama sang anak pun mirip dengan namanya, yaitu Yahuswa. El dan Eloah adalah gelar ilahi yang merujuk pada Bapa. Benar sekali Doni. Pernahkah Anda mendengar situs yang bernama Quora? Quora, sebentar. Sepertinya tidak, Mario. Sepertinya saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Oke, itu adalah sebuah situs di mana semua orang bisa menanyakan sebuah pertanyaan dan orang-orang dari seluruh dunia akan menjawabnya. Rentang pertanyaannya mulai dari pertanyaan seperti apa bahasa tertua dari kebudayaan manusia? Dan apa mesin mobil terbaik di dunia? Hingga ke pertanyaan seperti siapakah selebriti yang paling kasar yang pernah Anda temui? Dan pertanyaan-pertanyaan lain di antaranya. Ya, kedengaran itu seperti salah satu lubang hitam di mana kita bisa menyelam sedalam-dalamnya dan kemudian kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Memang demikian. Itulah yang sering dialami oleh istri saya. Ngomong-ngomong, di dalam situs tersebut ada banyak cerita yang sangat gila, menarik, lucu, dan mengharukan yang dibagikan oleh orang-orang. Salah satu kategori pertanyaan yang sering istri saya sukai adalah pertanyaan yang diawali dengan apa bla 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 yang paling bla bla bla. Misalnya Doni, apa perlakuan yang paling ramah yang pernah orang asing lakukan kepada Anda? Atau apa perkataan yang paling ramah yang pernah orang lain katakan kepada Anda? Nah, saya bisa tahu bila istri saya menemukan sebuah cerita yang menyentuh ketika dia berkata, "Oh, so sweet. Sayang, dengarkan cerita ini." Ya, kita semua senang mendengarkan cerita yang bisa menyemangati jiwa kita. Banyak hal yang gelap dan suram di dunia saat ini. Beruntung karena kita bisa kembali mempercayai jiwa manusia dengan mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Saya setuju. Dan hal yang seperti itulah yang ingin saya bahas hari ini. Baru-baru ini, saya menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari nubuatan. Dan itu adalah hal yang bagus. Kita seharusnya mempelajari nubuatan karena itu adalah hal yang penting. Tapi, menurut saya juga penting untuk mengingat mengapa nubuatan itu penting. Iya, waktu kita semakin dekat. Tapi itu penting karena bila waktu kita semakin dekat, maka itu berarti bahwa kita akan menemui Bapa dan Sang Anak segera. Dan itu penting karena kita mengasihi mereka dan ingin menemui mereka. Dan tentu saja kita mengasihi mereka karena mereka lebih dahulu mengasihi kita. Betul. Ya, bila kita disuruh untuk memilih satu ayat dalam kitab suci atau satu pertanyaan yang bisa mencakup keseluruhan pesan di dalam kitab Injil, maka menurut saya nih ya, itu pasti kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Nah, Mario, kalau menurut pendapat saya, banyak umat Kristen yang tahu kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 kan? Iya. Tapi tidak banyak yang mengetahui ayat selanjutnya loh. Nah, Mario tolong buka dan bacakan di ayat 17. Oh, tidak perlu Doni. Saya telah menghafalnya sejak kecil. Oke. Dan saya setuju dengan pendapat Anda. Ya. Kedua ayat tersebut memang merangkum semua keindahan mengenai keselamatan. Di dalamnya dikatakan, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, itu dia.
tepat di dalam ayat-ayat ini terdapat inti dari kisah dalam kitab Injil. Iya. Ya, jadi meskipun karena akal bulus setan sisa isi kitab yang lain hilang atau dihancurkan, kebenaran yang dikandung kedua ayat tadi sudah cukup untuk menyelamatkan orang-orang yang memegang teguh itu dengan iman. Itu betul. Satu-satunya kebenaran universal yang diajarkan Alkitab adalah bahwa Yahwa adalah kasih. Ya, sifat-sifatnya, pemikirannya, dan perasaannya yang terdalam adalah kasih yang murni. Ketika semua cobaan yang menyedihkan terhadap dosa ini telah berakhir, ketika dosa dan para pendosa sudah tidak ada lagi, maka semua orang akan memahami bahwa Yahwa telah menang karena kasih adalah kekuatan terbesar di dalam semesta. Saya menyukai bagaimana Kitab Agung membahasakannya, Doni. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang-orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Itu sangat betul, ya. Pemerintahan Yahwa dibangun di atas hukum kasih. Apakah Anda mengingat ketika seorang ahli Taurat menanya Yahusua mengenai perintah terbesar yang paling utama? Iya, dia mengira bahwa dia akan bisa menjebak Yahusua dengan pertanyaannya itu. Tapi jawaban sang juru selamat padanya adalah jawaban kuat. Jawabannya membuat ahli Taurat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, Doni. Oke, mari kita bacakan perkataan sang juru selamat. Itu bisa ditemukan di dalam kitab Matius pasal 22 mulai dari ayat, tunggu sebentar. Ya, mari kita bacakan keseluruhan kisahnya ya. Oke. Di ayat 35 hingga 40. Oke. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yahusua kepadanya. Kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua prinsip mengenai kasih itulah yang menjadi dasar atas pemerintahan dan hukum Yahwa. Semua pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer sebagai setan, sang lawan yang menggoda jiwa-jiwa manusia untuk bergabung dengan pemberontakannya itu, telah menunjukkan dua rangkaian prinsip yang sepenuhnya berbeda. Nah, pertama-tama ada Yahwa. Dia melakukan pekerjaannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan menggunakan prinsip kasih, kebaikan, pengampunan, dan keadilan. Tapi di sisi lain ada setan yang menunjukkan prinsip di mana pemerintahannya dilandaskan dan prinsip-prinsip itu adalah tipu daya, pemaksaan, dan kekejaman. Ya, harus diakui bahwa terkadang pertempuran itu terlihat seperti pertempuran yang berat sebelah. Tidak adil. Iblis bisa menggunakan metode-metode yang tidak akan pernah digunakan oleh Yahwa. Bapa membatasi dirinya dengan hanya menggunakan metode-metode yang sesuai dengan hukum kasihnya. Ya, betul Mario. Namun fakta bahwa Yahwa bertempur dengan kondisi yang tidak seimbang akan membuat kemenangannya lebih besar lagi. Dia akan menang karena kasih adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Kita mengasihi karena kita dikasihi. Kasih akan membangkitkan kasih. Iya. Pernahkah Anda mencari definisi kata kasih? Sebetulnya sih tidak ya, Mario. Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Oke. Baru-baru ini saya melakukannya dan itu adalah pengalaman yang menarik. Oh ya, apakah Anda menggunakan kamus tua edisi tahun 1828 itu? Iya, tentu. Sungguh menarik karena definisi terdahulu dari kata kasih sesuai dengan yang Anda katakan. Dengarkan, akan saya bacakan ya. Oke, silakan. Definisi kasih adalah sebuah rasa cinta yang ada di dalam hati yang digelorkan oleh keindahan yang layak dibalas dengan semua kebaikan. Rasa ini dihasilkan dari semua bentuk kebaikan yang menyenangkan. Dalam artian yang nyata, kasih adalah merasa senang terhadap sesuatu atau seseorang, memberi perhatian dengan penuh sayang dalam respon sifat-sifat tertentu yang menggelorakan rasa yang menyenangkan. Nah, terkait dengan pembahasan kita hari ini, yang menurut saya menarik mengenai definisi ini adalah bahwa definisi ini cocok ketika kita membahas kasih manusia. Awalnya saya tertarik pada istri saya karena penampilannya. Oke. Saya kan laki-laki, dan kita semua seperti itu kan. Iya, betul. Tapi saya jatuh cinta padanya karena kualitas karakternya. Dan itulah mengapa kita mengasihi Yahwa. Iya, tapi mari kita tanyakan yang sebaliknya. Mengapa Yahwa mengasihi kita? Tentunya itu bukan karena sifat-sifat baik yang kita miliki. Kita semua adalah pendosa. Kita tidak cukup baik. Sifat-sifat kita dinodai oleh dosa. Jadi, mengapa dia mengasihi kita, Doni? Karena memang seperti itulah dia. Kita tentunya tidak memiliki apapun yang bisa membuatnya tertarik kepada kita, ya kan? Ya, itu sesuai dengan yang Anda katakan. Kasih adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Benar. Kita mengasihinya karena dia mengasihi kita meskipun kita tidak cukup baik
untuk membuatnya tertarik kepada kita. Ketika kita sudah mampu untuk memahami kasih-Nya yang begitu besar kepada kita secara pribadi ya, bagaimana Dia senang terhadap kita dan merasa gembira karena keberadaan kita, maka pada saat itulah kita bisa mulai untuk memahami bagaimana pada akhirnya kasih-Nya yang murni, tanpa batas, dan tak mengenal lelah inilah yang akan menang. Dan pada saat itulah kita akan menemukan rahasia dari kekuatan kasih yang begitu besar. Kasih akan mengubah kita. Paksaan tidak akan bisa melakukan itu loh. Bahkan hati yang paling keras sekalipun bisa dan akan merespon kebaikan yang penuh kasih. Betul. Pemaksaan hanya akan menyebabkan dendam, kebencian, dan terjadinya balas dendam. Sebenarnya pemaksaan hanya akan mengeraskan hati kita. Ya, pemaksaan bisa memaksakan tindakan seseorang, tapi itu tidak akan pernah mengubah perilaku-perilaku dan kepercayaan-kepercayaan orang tersebut. Pemaksaan tentunya tidak akan bisa mengubah musuh menjadi teman. Itu tidak akan bisa mengubah pemikiran kita. Oke. Itu mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah dikatakan oleh Samuel Butler. Kalau tidak salah, dia mengatakan, kita bisa memaksa seseorang untuk melawan kehendaknya, tapi kita tidak akan pernah bisa mengubah pendapatnya dengan cara itu. Ya, betul Mario. Dalam kitab Yohanes pasal 15, Yahuswa menggambarkan bentuk tertinggi dari kasih manusia. Nah, Mario, tolong bacakan di ayat 13 dalam pasal itu. Oke. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar yang bisa seseorang perlihatkan daripada keinginan untuk mengorbankan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Para orang tua ingin dan akan mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan anak mereka. Tapi melakukan hal besar seperti itu demi sahabat-sahabat kita, nah itu adalah sebuah contoh nyata terbesar dari kasih manusia. Namun kasih ilahi yang ditunjukkan ketika Yahwa mengorbankan anaknya yang tunggal akan memperlihatkan sebuah kasih yang jauh melampaui bentuk-bentuk kasih yang lainnya. Itu adalah hal yang mustahil untuk dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Yahwa mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan musuhnya. Kasih dengan tingkatan seperti itu memang luar biasa, Doni. Iya, betul sekali. Bila kita ingin memahaminya, maka otak kita akan terguncang. Iya. Anda tidak bisa memahami kasih yang begitu dalam yang membuat Anda rela mengorbankan anak tunggal Anda hanya untuk menyelamatkan musuh Anda. Yahwa amat mengasihi dunia sehingga Dia memberikan segalanya. Ketika dosa terjadi, Yahwa memperlihatkan kasih yang dalam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia mengungkap sebuah kasih yang bisa mengampuni dosa dan menyelamatkan para pendosa. Nah, menurut saya, setan tidak menduga hal itu. Menurut saya, dia mengharapkan Yahwa untuk langsung memusnahkan Adam dan Hawa agar dia bisa menggunakan hal tersebut untuk menghasut semua orang untuk melawan Yahwa. Oke, Anda mungkin saja benar, Mario. Tapi rahasia dari kekuatan kasih itu adalah bahwa kasih itu bisa mengubah seseorang. Selamanya akan seperti itu. Anda benar soal itu, Doni. Saya mengingat di masa kecil saya, ada seorang wanita tua yang tinggal di ujung jalan. Semua anak merasa takut pada wanita tua itu dan tidak seorang pun menyukainya dan dia pun sering melintas di depan kami. Tapi suatu hari, ketika saya bermain dengan teman-teman, saya terjatuh. Saya bahkan tidak mengingat bagaimana itu bisa terjadi, tapi dia mendengarkan kejadian itu dan langsung keluar dari rumahnya. Lalu dia membersihkan dan mengobati luka saya dan memberikan saya sepotong permen. Cemilan yang tidak akan diberikan oleh ibu saya sebelum makan siang. Ya, seperti yang orang-orang katakan, cara untuk mendapatkan hati seorang pria adalah dengan membuatnya kenyang. Dia betul-betul menemukan cara untuk mendapatkan hati saya. Tapi tidak, serius. Kebaikannya lah yang membuat saya mengubah pandangan saya terhadapnya. Saya merasa bersyukur dan itu akhirnya mengubah pandangan saya terhadapnya. Ya, itulah kuncinya. Rasa syukur adalah bagian yang sangat dibutuhkan ketika kita dikasihi. Anda bisa mengorbankan waktu dan uang untuk membelikan pasangan Anda tiket untuk menonton Piala Dunia. Atau Anda bisa berhemat dan menabung untuk membelikan anak Anda sebuah kado yang mahal sekalipun. Tapi bila kado tersebut tidak dianggap seperti yang seharusnya, yaitu sebagai sebuah bukti atas kasih Anda kepada mereka, maka rasa syukur tidak akan bisa dibangkitkan dan karena itu kasih Anda tidak akan terbalas. Mengenali dan mengakui kebaikan Yahwa atau karunia kasih-Nya adalah bagian yang paling penting dalam menumbuhkan hubungan kasih kita dengannya. Dan dia mengetahui ini. Karena itulah dia telah memberikan kita banyak kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kita. Baiklah Doni, tahan dulu penjelasan Anda. Kita akan rehat sejenak. Dan bila kita kembali nanti, saya akan mendengarkan kesempatan-kesempatan apa saja yang Anda maksud itu. Baiklah para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Yahwa menciptakan pernikahan untuk menjadi berkat. Dia menyatakan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah agar pasangan menjadi satu daging. Kunjungi www.worldslastchance.com dan pelajari berbagai metode yang digunakan oleh pasangan untuk menjadi satu daging. Dan mengapa hanya ada satu metode yang dapat mencapai keintiman yang dirindukan. Carilah artikel dengan judul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Kami juga memiliki berbagai artikel yang ditulis untuk para lajang dan mereka yang sudah menikah. Kunjungi kami hari ini dan pelajari bagaimana Anda dapat hidup sesuai dengan rencana Yahwa dalam hubungan-hubungan Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Tadi kita membahas mengenai kaitan antara kasih dan rasa syukur. Khususnya membahas mengenai bagaimana rasa syukur dibangkitkan di dalam hati kita ketika kita menyadari bahwa Yahwa mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi kita. Iya, itu betul Mario. Tapi bila kita tidak pernah mengenal kasih Bapa, maka hati kita tidak akan bisa tertarik padanya. Karena Yahwa memahami kaitan antara kasih dan rasa syukur. Dia telah memberikan kita kesempatan untuk memberi kepadanya. Maaf, tapi kedengarannya itu seperti hal yang egois, Doni. Sebenarnya tidak bila Anda memahaminya dengan tepat, Mario. Mari kita lihat seperti ini. Anak-anak sangat suka memberi. Mereka tentunya akan sangat gembira ketika mereka bisa mengejutkan Anda pada saat mereka menunjukkan kasih mereka kepada Anda. Nah, ketika putri paling bungsu saya masih berumur 3 tahun saat itu, dia menuliskan sebuah surat cinta untuk saya dan istri saya. Dia menuliskan kata saya, lalu kemudian menggambar bentuk hati. Dan kemudian menuliskan kata kalian. Waktu itu dia belum bisa mengeja huruf-huruf. Tapi dia sudah bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Itu sungguh hal yang berharga. Ya, sepertinya istri saya menyimpan kebanyakan surat-surat kecilnya itu. Tapi intinya, putri saya merasa dikasihi oleh kami. Jadi dia berusaha untuk membalas kasih tersebut. Anak-anak butuh untuk memberi. Orang tua yang bijak akan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan itu. Tentu saja Yahwa adalah orang tua yang bijak. Sebagai Bapa Surgawi kita, dia mengetahui bahwa kasih seperti apapun di alam semesta tidak akan menarik hati anak-anaknya bila mereka tidak mengenali karunia-Nya dan merasa bersyukur karena itu. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa kedengarannya itu seperti perlakuan yang egois, ya kan? Iya, saya tahu itu kedengarannya buruk, tapi... Tidak, itu adalah poin yang bagus. Yahwa tidak membutuhkan ungkapan rasa kasih dan syukur kita. Tapi dia mengetahui bahwa kita butuh untuk memberikannya. Setan telah menyebarkan gagasan bahwa Yahwa menciptakan makhluk-makhluknya untuk memuaskan dirinya sendiri. Agar dia bisa duduk tenang di sana dan membuat semua orang membungkuk, bersujud di tanah, dan memuaskan egonya. Dan sayangnya banyak orang yang terjerumus dan mempercayai gagasan tersebut. Saya sebenarnya tidak bermaksud mengatakannya seperti itu, Doni. Ya, tidak. Saya senang Anda membahasnya seperti itu, Mario. Masalahnya adalah gagasan bahwa kita diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan yang arogan dan egois ini meluputi tujuan mengapa penting bagi kita untuk membalas kasih Bapa. Oke. Nah, satu-satunya cara untuk membangkitkan kasih adalah bila kasih itu disadari. Nah, bila Anda tidak melihat kasih itu, maka Anda tidak akan bisa membalas kasih itu. Namun ketika Anda menyadari bahwa Anda dikasihi tanpa syarat, maka rasa syukur Anda akan membangkitkan kasih yang akan membuat Anda membalas kasih itu dengan tulus. Oke, baiklah. Saya mengerti. Akan lebih mudah untuk memahami kasih Yahwa sebagai seorang Bapa untuk kita ketika kita menganggap hubungan kita dengannya sebagai hubungan orang tua anak seperti yang kita miliki pada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita masih kecil, kita sangat tekun dalam mengajari mereka untuk mengucapkan kata tolong dan kata terima kasih. Nah, itu adalah cara mengasuh anak yang baik. Semua yang diberikan pada seorang anak harus disadari dan diakui oleh anak tersebut dengan rasa syukur. Membiasakan diri untuk menyadari karunia dan pemberian atau pertolongan atau bantuan akan menciptakan rasa kasih dan syukur di dalam pikiran seorang anak. Dan itu amatlah penting bagi masa depan mereka. Nah, Anda tahu ketika seorang bayi terlahir, biasanya seorang ibu akan langsung mengasihi sang bayi tersebut.
Tapi sang ayah, gimana? Selamat sayang, kamu baru saja melahirkan seorang bayi yang keriput. Baiklah, para ayah seperti kita memang tidak akan langsung berpikir bahwa wajah mungil mereka yang berkeriput itu adalah hal terindah yang pernah kita lihat. Tapi pada akhirnya kita akan mengasihi mereka. Namun sang anak tersebut tidak akan langsung merasakan ikatan kasih terhadap orang tuanya. Ya, yang mana bisa terbawa hingga masa dewasa. Kadang kita mendengar di berita mengenai kejadian kekerasan terhadap orang tua. Ya. Itu sangat menyedihkan. Betul sekali Mario, apapun alasan yang melandasi perbuatan egois remaja dewasa seperti itu, salah satu penyebab utamanya adalah karena sang anak menyepelekan orang tua mereka. Kita tidak bisa mengajarkan seorang anak untuk bersyukur dengan memberinya contoh. Rasa syukur harus menjadi sebuah syarat, agar itu bisa menjadi bagian dari kebiasaan dalam sifat anak tersebut. Ya, itulah sebabnya mengapa Yahwa tidak hanya memberikan banyak kesempatan bagi bangsa Israel untuk menyadari dan mengungkapkan rasa syukur mereka atas berkat yang telah Dia berikan kepada mereka. Tapi Dia juga mensyaratkan keikutsertaan mereka. Dia mengetahui bahwa pengakuan mereka terhadap apa yang telah Dia lakukan bagi mereka akan menambah kasih mereka, yang mana juga akan menambah rasa percaya diri dan kepercayaan mereka kepadanya. Itu masuk akal. Maksud saya, Yahwa sudah mengetahui isi hati kita. Dia mengetahui isi pikiran kita. Sama halnya seperti doa. Yahwa tidak meminta kita untuk berdoa demi kepentingannya, tapi Dia memberikan kita kesempatan untuk berdoa demi kebaikan kita, agar kita bisa ditarik kepadanya dalam iman dan kasih. Nah, itu dia contoh yang hebat. Doa akan memberikan kita kesempatan untuk menghela nafas, untuk pelan-pelan dan mengingat cara-cara Yahwa untuk memberkati kita, dan juga memberikan kita kesempatan untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita dan mendapatkan pengampunan. Betul. Rasa syukur yang kita rasakan ketika kita menyadari cara-cara Bapa menjaga kita, melindungi kita, dan mengasihi kita, akan menciptakan kasih dan kepercayaan yang dalam di hati kita, dan Dia tahu bahwa kita harus mengalami hal tersebut. Iya. Ketika Anda telah melihat bagaimana Yahwa mengasihi Anda, hati Anda akan menjadi hangat. Ketika Anda melihat bagaimana Dia menjaga Anda, dan melihat semua hal yang Dia lakukan untuk mengawasi Anda, itu akan membangkitkan rasa syukur Anda. Rasa syukur akan meningkatkan kepercayaan Anda. Dan ketika kita mempercayainya, maka Dia akan bisa melakukan lebih banyak lagi untuk kita, yang mana merupakan hal yang memang ingin Dia lakukan, dan kita membutuhkan Dia untuk melakukannya. Jadi menurut Anda, apakah itu sebabnya dalam kitab Markus pasal 2 Yahusua berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Ya, tepat sekali Mario. Yahwa mengetahui bahwa bila Dia tidak mensyaratkannya, maka itu akan sia-sia. Kita akan seperti tikus di roda berputar. Pada roda berputar itu kita cenderung hanya akan fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara. Dan kita akan kehilangan pandangan akan kenyataan abadi. Hubungan kita dengannya akan menjadi rusak. Tapi dengan mensyaratkan mereka untuk menyisihkan hari ke-7 untuk dihabiskan bersamanya, Yahwa menciptakan sebuah situasi di mana kita memiliki kesempatan terbaik untuk mengenali dan mengasihinya. Bila kita menjelaskannya seperti itu, maka semua syarat-syarat perayaan hari Sabat dalam perjanjian lama akan menjadi lebih masuk akal, Doni. Iya, betul. Misalnya dengan mensyaratkan bahwa semua masakan harus telah diselesaikan sehari sebelumnya. Ya. Maka itu juga memberikan para wanita kesempatan untuk beristirahat dan tidak harus terus-menerus berurusan dengan masalah-masalah dapur lagi. Yahwa bahkan memerintahkan bahwa para hamba dan binatang-binatang juga diberikan hari untuk beristirahat. Dia betul-betul telah melakukan semua yang bisa Dia lakukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan kita semua. Lalu apa yang kita lakukan? Mengomel dan mengeluh bahwa itu semua adalah paham legalis dan berpikiran bahwa kita tidak harus merayakan hari Sabat. Hari-hari Sabat adalah hari peringatan. Kita suka mengingat hari peringatan dari peristiwa-peristiwa penting dan bahagia di dalam kehidupan kita. Nah, hari Sabat adalah hari peringatan masa penciptaan. Ketika kita mengesampingkan segala macam urusan pekerjaan kita untuk merayakan hari Sabat, maka kita akan diingatkan kembali akan janji-janji yang diberikan Sang Pencipta kita di awal penciptaan, untuk memberkati dan menjaga kita, dan memberikan semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup dan bahagia. Nah, janji-janji yang sangat berharga bagi kita yang hidup di dunia yang semakin tidak pasti ini. Bulan-bulan baru adalah waktu lain yang Yahwa berikan kepada kita agar kita bisa semakin dekat dengannya. Bila kita mengingat dan mengucap rasa syukur atas bulan yang sedang kita jalani, maka iman kita akan menginspirasikan kita untuk mempercayainya dalam memenuhi segala kebutuhan kita di bulan mendatang. Hari Raya Tahunan juga diberikan untuk memisahkan masa-masa untuk pembaharuan dan untuk membuat resolusi, kan? Iya, bukan hanya itu, tetapi juga untuk memanjatkan rasa terima kasih dan rasa syukur. Dari semua hari raya tahunan, Hari Raya Pondok Daunlah yang secara khusus dibuat untuk memanjatkan rasa terima kasih kita kepadanya. Dan hari raya itu juga sangat panjang, seminggu lamanya. Iya, itu sungguh hebat. Karena panen tahun ini telah terpenuhi,
Dan itu memberikan semua orang waktu untuk tenang, beristirahat dan memikirkan semua berkat yang telah diberikan oleh Bapa. Semua itu telah dirancang khusus untuk membangkitkan pengakuan kita akan kepedulian dan kasih Yahwa kepada kita semua. Iya, saya bisa melihat betapa pentingnya hal ini. Sangat mudah untuk terjebak di dalam pola pikir yang membuat kita akan menyia-nyiakan semua itu. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menumbuhkan iman dan kasih kita kepadanya. Tapi ketika kita mulai mengakui perhatiannya, kasihnya, maka itu akan menjaga kasih dan kepercayaan kita agar keduanya tetap hidup di dalam hati kita semua. Dan hal itu sendiri sudah merupakan perlindungan dari upaya-upaya setan untuk memancing kita agar kita menjauhi Bapa. Dan ketika setan mampu menggoda kita untuk menjauhi Bapa, maka Yahwa tidak akan bisa melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya demi kita. Itu semua demi melindungi kita. Yahwa menjadikan saat-saat tersebut sebagai syarat bukan karena dia membutuhkannya, tapi karena dia tahu bahwa iman dan kepercayaan kita membutuhkan itu agar bisa terus bertumbuh. Yang menarik adalah bahwa hari raya pertama yang diabaikan oleh bangsa Yahudi adalah hari pengucapan rasa syukur, yaitu hari raya Pondok Daun. Setelah itu dengan cepat, penyembahan sejati berubah menjadi hal yang biasa. Yahudi pun menjadi agama tradisi dan agama yang mempercayai keselamatan melalui perbuatan. Dan itulah yang tersisa hingga hari ini. Itu seharusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita semua mengenai pentingnya memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut agar kita bisa kembali beribadah, memuja dan berterima kasih kepada Bapa. Itu sangatlah penting bagi jalan hidup Kristen yang sehat. Iya. Menyembah Sang Pencipta pada waktu yang telah Dia tentukan bukanlah paham legalis bila kita melakukannya karena kita merasa dikasihi dan diperhatikan saat kita mengingat semua yang Dia lakukan untuk kita. Dengan demikian, beribadah adalah sebuah kenikmatan dan hak istimewa. Ketika kita menyadari bahwa kita dikasihi dan diterima, ya terlepas dari semua kesalahan-kesalahan kita tentunya. Ketika kita menyadari cara-cara Yahwa untuk mengasihi dan memperdulikan kita, maka kita hanya bisa meresponnya dengan cara membalas kasihnya itu. Iya, karena kasih akan membangkitkan kasih. Ya, dan ketika itu terjadi, maka keinginan kita untuk mematuhi Yahwa dalam segala hal akan menjadi hal yang paling alami di dunia. Anda akan merasa sangat gembira ketika Anda melaksanakan kehendaknya. Itu mengingatkan saya pada perkataan Yahusua dalam kitab Yohanes pasal 4, bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Ya, Yahusua menciptakan sebuah cara agar kita bisa mengetahui apakah kita betul-betul mengasihinya atau tidak. Itu bisa ditemukan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Mario tolong dibacakan. Oke, kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 kan? Iya, betul. Baiklah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sungguh sederhana kan, Doni? Iya, Mario, sungguh sederhana. Ketaatan terhadap semua perintah-perintah Yahwa adalah hal yang alami ketika Anda mengasihi Sang Pemberi Hukum. Itu bukanlah paham legalis. Jadi ketika seseorang berusaha untuk menaati aturan ilahi, setan akan berteriak, itu adalah paham legalis. Nah, banyak orang yang menaati hanya karena takut terhadap konsekuensinya. Iya, itu betul. Kita tidak selalu bisa membedakan antara orang yang taat hanya karena mereka ingin mendapatkan keselamatan dengan orang yang taat karena mereka mengasihi. Ketaatan bisa terlihat sama meskipun itu didorong oleh motivasi yang berbeda-beda. Tapi Yahwa mengetahuinya. Anda ingat apa firman-Nya pada Samuel? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Yahwa. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Yahwa melihat hati. Nah, menurut saya penting untuk mengklarifikasi bahwa bila Anda taat hanya karena Anda ingin meraih keselamatan, maka Anda meluputi keseluruhan tujuan dari hal ini. Dalam kitab Matius pasal 7, Yahusua berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Yahusua, Yahusua, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu adalah kutipan ayat yang membuka pikiran kita. Yahusua berkata bahwa orang-orang yang telah melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa tersebut tidak mendapatkan keselamatan karena sebuah alasan yang sederhana. Dia tidak mengenal mereka. Kata mengenal dalam kitab suci memiliki arti yang lebih dalam dibandingkan di dalam bahasa Indonesia modern. Dalam kitab Kejadian pasal 4 dikatakan, "Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain." Oke, jadi di sini kita berbicara mengenai kata mengenal yang maknanya lebih jauh daripada sekedar tahu.
Di sini kata tersebut bermakna mengenali dengan sangat dekat, seperti yang kita lakukan pada kekasih kita. Iya, betul Mario. Dan karena mengenali Yahwa adalah berarti mengasihinya, karena ketaatan adalah respon yang alami bagi hati yang mengasihi. Itulah mengapa hanya pelayanan dan ketaatan yang penuh kasihlah yang bisa diterima. Ya, kita bisa saja telah melakukan semuanya, menaati segala perintah, merayakan hari Sabat dan hari raya lainnya, namun pada akhirnya kita tetap tidak akan terselamatkan bila motivasi kita salah. Karena yang membedakannya adalah dorongan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Apakah kita menaati perintah-perintahnya karena kita mengasihinya? Ataukah hanya karena kita ingin mendapatkan keselamatan? Perbedaan dorongan tersebutlah yang akan mengungkap isi hati kita. Terima kasih Doni. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak, dan ketika kami kembali nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar di seluruh dunia. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Paus Fransiskus membuat sejarah pada tahun 2013 ketika dia menjadi anggota Serikat Yesuit pertama yang terpilih untuk menduduki tahta Petrus. Jauh sebelumnya, ada semacam aturan tak tertulis bahwa anggota Serikat Yesuit tidak boleh menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan gereja. Bahkan pada faktanya pada tahun 1767, Paus Clement ke-14 sebenarnya menekan Serikat Yesuit karena dia khawatir serikat ini akan menjadi terlalu kuat. Jadi, adakah yang membedakan Serikat Yesuit yang ada saat ini? Jika Paus adalah anggota dari Serikat Yesuit dan dia memang benar-benar adalah anggotanya, apakah Anda tahu apa yang diyakini oleh serikat ini? Apa artinya secara agama dan politik bagi pimpinan Gereja Katolik Roma yang menjadi anggota dari Serikat Yesuit? Anda perlu mengetahuinya karena ini adalah sebuah gerakan yang tidak biasa. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan pelajarilah semua hal tentang Serikat Yesuit. Apa yang mereka percayai, apa yang mereka lakukan, dan apa peran mereka dalam peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Di segmen kotak surat harian kita kali ini, pertanyaan pertama dikirimkan dari seseorang di Eswatini. Eswatini. Di mana itu? Sepertinya saya belum pernah mendengar nama negara itu, Mario. Itu karena hingga pada sebelum bulan April 2018, negara tersebut dikenal dengan nama Swaziland. Sungguh? Iya. Oke.
Dan bagaimana Anda mengetahui hal ini? Sepertinya Anda meragukan kemampuan saya dalam bidang geografi ya. Oh iya, oke. Anda betul-betul mengenal saya dong. Ya, Sebenarnya saya mencari tahu soal itu karena saya pun tidak pernah mendengarnya. oke. Ngomong-ngomong, pertanyaan ini dikirimkan dari Daniel di Eswatini. Dia bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa sesuatu itu adalah dosa atau bukan? Saya ingin menghormati Yahwa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, tapi pada beberapa hal, saya tidak tahu mana yang benar. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sesuatu itu bukanlah dosa, sementara orang lain akan mengatakan bahwa itu adalah dosa. Jadi, bagaimana saya bisa tahu dengan pasti, Doni? Wah, ini pertanyaan yang hebat. Oke, Anda tahu, sepertinya saya tidak pernah ditanyai pertanyaan itu sebelumnya ya. Tapi itu adalah pertanyaan yang luar biasa buat saya. Nah, tentunya ada beberapa kategori dosa. Dosa-dosa seperti berbohong, dosa-dosa seksual, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hal yang sudah jelas. Jadi kita bahkan tidak perlu bertanya apakah itu adalah dosa atau bukan. Kita tahu itu adalah dosa. Tapi ada beberapa hal yang berada di wilayah abu-abu. Bagaimana bila teman Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda adalah sebuah dosa, tapi mereka tidak berpikir demikian? Ya. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah dosa bagi Anda? Saya senang karena Anda menyentuh fakta bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam keyakinan. Fakta di mana mungkin bagi teman Anda itu bukanlah sebuah dosa. Tapi bagi Anda sendiri itu adalah sebuah dosa atau sebaliknya. Jadi apa yang Anda katakan adalah penting untuk memberikan kebebasan rohani karena semua orang memiliki keyakinannya masing-masing dan juga penting untuk tidak menghakimi. Betul, tapi dengan demikian penting untuk memastikan bahwa kita sendiri tidak menyinggung atau menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang imannya lebih rapuh. Nah, silakan buka dan silakan dibaca juga di kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19 hingga 23. Di dalamnya Paulus akan menjelaskan soal itu. Oke. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Yahwa, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Alasan mengapa saya membagikan ini adalah sama seperti yang Anda katakan tadi, Mario. Kita harus memberikan setiap orang kebebasan untuk mengikuti hati nurani mereka masing-masing dan tidak menghakimi bila seseorang melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Oke, intinya dalam hal ini fokuslah pada perbuatan Yahusua, Ya, benar. bukan pada perbuatan saudara-saudara kita di sekitar kita. Ya, tepat sekali, Mario. Baiklah, itulah prinsip yang baik untuk diikuti. Tapi bagaimana bila kita memperhatikan perbuatan orang lain dan sesuatu terjadi lalu kita tidak tahu apakah itu adalah dosa atau bukan? Bagaimana kita bisa mengetahuinya, Doni? Baiklah, aturan praktis yang umum yang bisa kita ikuti adalah ketika kita ragu, maka gunakanlah standar yang lebih tinggi. Anda tahu sebenarnya itu juga merupakan prinsip yang bagus untuk dimiliki di dalam pernikahan. Terkadang sepasang suami dan istri akan menghadapi sebuah situasi di mana mereka tidak sepakat mengenai suatu hal. Memilih untuk menggunakan standar yang lebih tinggi adalah ide yang bagus. Karena sebuah permasalahan selalu lebih penting bagi orang yang memiliki standar yang lebih tinggi. Iya, tidak seorang pun yang akan terluka karena menggunakan standar yang lebih tinggi. Tapi biar saya tambahkan segera ya, kita harus menerapkan standar tinggi tersebut kepada diri kita sendiri. Kita tidak berlaku sebagai hakim dan juri bagi orang lain. Kita tidak tahu apa saja yang pernah mereka lalui, apa yang sedang mereka alami. Tapi kita bisa mempercayai Roh Kudus untuk menghakimi mereka ketika mereka mencapai titik di mana mereka bisa menerima kebenaran. Iya, saya dan istri saya memiliki seorang teman yang bisa membahasakannya dengan baik. Dia berkata, adalah tugas Roh Kudus untuk menghakimi, bukan tugas kita. Iya, saya suka itu, Mario. Tapi penting untuk diingat bahwa juga ada dosa-dosa yang diakibatkan karena kelalaian, sama seperti adanya dosa-dosa yang disebabkan karena perbuatan jahat. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan, jadi, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, semua kembali pada kesadaran diri kita masing-masing dan untuk menaati suara yang lembut yang berbisik di dalam hati kita. Oke, jadi fokus pada perbuatan kita sendiri dan tidak mengurusi perbuatan saudara kita.
adakah prinsip dalam Alkitab yang bisa kita gunakan sebagai panduan atau standar untuk hal-hal yang berada di wilayah abu-abu, Doni? Oke, sebenarnya ada. Silakan dibuka di kitab Filipi pasal 4 dan bacakan di ayat 8. Di dalamnya terdapat kata-kata penutupan Paulus bagi orang-orang percaya di Filipi. Pembahasan apa yang dia berikan kepada mereka? Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, inilah cara yang terbaik untuk mengukurnya. Apakah itu betul? Apakah itu jujur? Apakah itu mengutamakan keadilan dan kemurnian? Apakah itu akan menarik pikiran kita pada hal-hal yang sedap didengar dan patut dipuji? Itulah pemikiran-pemikiran yang harus kita jadikan pertimbangan. Oke, saya ingat pernah membaca sesuatu bahwa cara yang baik untuk mengetahui kondisi hati kita yang paling dalam adalah dengan menanyakan kepada diri kita, siapa yang mendapatkan hati kita? Apakah yang menjadi fokus pikiran kita dan apa yang kita suka lakukan? Iya, itu adalah saran yang bagus, Mario. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dikirimkan jauh-jauh dari kota Patras, Yunani. Pertanyaan ini dikirim oleh Daria Papadopoulos. Bukankah Anda menyukai nama-nama Yunani, ya? Yang membuat saya merasa takjub adalah bahwa anak-anak kecil di sana sama sekali tidak kesulitan untuk menuliskan nama-nama mereka sendiri. Iya. Baiklah, Daria menuliskan, apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan bahwa pastor saya mengajarkan ajaran yang salah? Baiklah, Daria, itu adalah pertanyaan yang bagus. Dan itu adalah situasi yang saat ini akan semakin sering dialami oleh orang-orang percaya. Dan akan terus kita alami sampai akhir zaman, Doni. Ya, oke, pertama, menurut saya, adalah hal yang bagus bila seorang umat Kristen mengenal Alkitab mereka demi diri mereka sendiri. Semua orang harus melakukan itu. Paulus menyanjung orang-orang percaya di Berea karena mereka tidak langsung mempercayai kata-katanya ketika dia mengatakan sebuah kebenaran. Tapi kemudian mereka akan mempelajari kitab suci sendiri agar mereka bisa memastikan apakah yang Paulus katakan kepada mereka itu benar. Iya, saya selalu menyukai komentar Lukas. Dia berkata bahwa orang-orang percaya di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, orang-orang percaya harus mawas atas apa yang diajarkan kepada mereka. Ya, jangan langsung menerima semua yang diajarkan kepada Anda hanya karena itu diajarkan oleh orang-orang yang dihormati. Jadi kita tidak boleh langsung mempercayai kata-kata orang lain sebagai kebenaran. Tapi kita sendiri harus menghadap kepada Yahwa dan dengan rendah hati meminta kepadanya untuk menjadi guru kita. Namun masalahnya adalah setiap agama dan setiap denominasi di dalam kekristenan memiliki kesalahan di dalamnya. Tapi ya, mereka semua memiliki beberapa kebenaran. Yahwa telah memastikan semua itu agar dia bisa menjangkau hati orang-orang tulus melalui kebenaran yang mereka miliki. Namun, setiap denominasi dan agama juga memiliki kesalahan di dalamnya. Saya percaya bahwa kebanyakan pastor atau pendeta melakukan pelayanannya karena mereka pada beberapa poin merasa terpanggil untuk itu. Ya, tentu saja roh Yahwa bisa menarik hati semua orang. Tapi begitulah hidup. Anda tahu bagaimana rasanya? Anda menyelesaikan kuliah lalu Anda menikah beberapa tahun berlalu dan Anda sudah memiliki keluarga yang harus Anda hidupi. Tidak banyak orang di posisi itu yang ingin mengikuti kebenaran secara terbuka bila itu meresikokan kemampuan mereka untuk menyokong keluarga mereka. Nah, ini adalah bahaya nyata bagi para pastor, pendeta, rabi, imam, dan lain-lain. Karena mereka digaji oleh organisasi yang mengajarkan ajaran salah. Apakah mereka akan terus digaji? Ya, itu tergantung pada apakah mereka mampu untuk secara publik terus mendukung kepercayaan yang dimaksud atau doktrin-doktrin dari organisasi tersebut. Jadi maksud Anda adalah hal ini menciptakan konflik kepentingan bagi para pendeta itu sendiri? Iya, itu betul-betul menciptakan sebuah konflik kepentingan bagi mereka. Dan itulah mengapa kitab suci dengan gamblang mengatakan bahwa semua gereja sudah tidak bisa diselamatkan dan kita harus meninggalkan semua gereja itu. Oke. Apa yang akan Anda katakan kepada orang yang berkata bahwa organisasi mereka tidaklah seperti itu? Ya, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau, tapi itu tidak akan membuktikan bahwa yang mereka katakan itu benar. Baiklah, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab suci mengenai hal tersebut. Mario, silakan dibacakan di kitab Wahyu, pasal 18 ayat 4. Oke, baiklah di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, marilah kamu, hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, ini adalah terjemahan yang standar, tapi itu sedikit salah. Dalam Alkitab Jenewa, yang dipilih oleh para reformator Protestan, kalimat ini diterjemahkan sedikit berbeda. Ketimbang mengatakan, marilah keluar, hai umatku, di dalam Alkitab Jenewa dikatakan, pergilah,
tinggalkan. Oke, jadi itu adalah perbedaan yang besar. Yang satunya merupakan ajakan mari bergabung bersama saya di dalam organisasi saya, dan yang satunya lagi merupakan sebuah perintah. Pergilah, tinggalkanlah. Nah, kata mari meninggalkan kesan bahwa beberapa gereja akan terkecualikan. Iya. Dan tentu saja kita semua pasti akan berpikir bahwa gereja kita adalah salah satu gereja yang akan dikecualikan itu. Tapi kenyataannya adalah tidak ada satupun organisasi gereja atau agama yang dikecualikan. Semua gereja telah memeluk beberapa ajaran salah atau telah menolak kebenaran yang lebih maju. Sebagai seorang yang memiliki sifat seperti orang-orang Laodikia, kita suka berpikir bahwa kita akan dikecualikan. Tapi dalam kitab Wahyu pasal 18, tidak ada pengecualian yang akan diberikan. Semua orang harus pergi meninggalkan Babel dan memisahkan diri. Umat Yahwa tidak perlu ikut pada organisasi-organisasi yang mengajarkan ajaran salah atau yang telah menolak terang yang lebih maju. Dan semua organisasi dan gereja seperti itu. Ya, saya juga ingin menambahkan sesuatu. Bahwa kita harus selalu memperlakukan orang lain dengan ramah dan penuh hormat. Kita tidak akan memenangkan hati siapapun bila kita datang dengan amarah dan tuduhan. Kita harus memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh, termasuk para pendeta itu sendiri. Semua orang memiliki hak untuk melakukan kesalahan dan belajar dari semua kesalahannya itu. Kita membagikan kebenaran, tapi dengan cara yang baik, Doni. Iya, kita selalu ingin berbuat lebih untuk kebaikan. Jangan menetap di tempat di mana ajaran salah diajarkan. Tapi jangan langsung meninggalkan tempat itu sebelum Anda membagikan kebenaran kepada orang lain di dalamnya. Berhati-hatilah, karena bagi banyak orang itu bukanlah hal yang biasa. Kemungkinan mereka akan menjadi marah. Iya, tapi kita tidak pernah tahu. Kata-kata Anda bisa saja menanamkan bibit yang akan memberikan hasil di masa depan. Baiklah Doni, cukup sekian waktu yang kita miliki untuk segmen kotak surat harian kita pada hari ini. Para pendengar sekalian, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, jika Anda diberi mesin waktu yang dapat membawa Anda ke masa depan atau ke masa lalu, mana yang akan Anda pilih? Tapi perlu diperhatikan, jika Anda memilih masa depan, maka Anda harus memilih masa depan sebelum Sang Juru Selamat kembali. Jadi terdapat dua opsi, di masa depan yang tidak diketahui, atau kapan saja di masa lalu. Mana yang akan Anda pilih? Baik, saya akan menebak bahwa sebagian besar dari Anda akan memilih pergi ke masa lalu. Kebanyakan orang melakukannya dan alasannya sederhana. Kita tahu apa yang terjadi di masa lalu. Itu tertulis di buku-buku sejarah. Tapi masa depan, itu sesuatu yang berbeda sama sekali. Kebanyakan orang lebih suka melakukan perjalanan waktu untuk bepergian ke masa lalu, di mana mereka sudah mengetahui sedikit informasi tentang itu, ketimbang bepergian ke masa depan yang belum pasti, yang mereka tidak ketahui sama sekali. Yahwa memahami ketakutan ini. Terlebih lagi, dia sadar akan bahaya yang diakibatkan ketidaktahuan akan masa depan. Nah, apa jawabannya? Karunia nubuatan. Dan percayalah kepada saya para pendengar, karunia nubuatan ini adalah sebuah hadiah untuk kita. George Sweeting adalah seorang pendeta, penginjil, dan mantan presiden dari The Moody Bible Institute. Dia pernah memperkirakan bahwa lebih dari 1/4 dari kitab suci terdiri dari nubuatan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru penuh dengan janji tentang kembalinya Yahusua. Lebih dari 1.800 referensi muncul dalam Perjanjian Lama, dan 17 kitab dalam Perjanjian Lama ini berfokus pada kedatangan Sang Juru Selamat. Dari 260 pasal yang membentuk Perjanjian Baru, ada lebih dari 300 referensi tentang kedatangannya. Itu rata-rata menjadi 1 dari setiap 30 ayat. Faktanya, 23 dari 27 kitab Perjanjian Baru merujuk pada kembalinya Sang Juru Selamat. Jadi para pendengar, Anda tidak perlu takut akan masa depan.
Yahwa mengendalikan semuanya. Terlebih lagi, Dia telah mengungkapkan informasi paling penting yang perlu kita ketahui tentang masa depan, sehingga tidak ada orang dari kita yang perlu terkejut. Kitab Amos pasal 3 ayat 7 berkata, "Sungguh, Adonai Yahwa tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi." Jadi para pendengar, Anda tidak perlu takut akan masa depan. Yahwa sudah berjanji untuk tidak melakukan apapun tanpa terlebih dahulu mengungkapkannya melalui para nabinya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Baiklah, para pendengar sekalian, kami telah kembali lagi. Saya tahu kita sudah tidak memiliki banyak waktu untuk pembahasan kita hari ini. Tapi saya ingin menambahkan satu pendapat lagi. Setiap kali seseorang berbicara mengenai pentingnya ketaatan, orang lain akan menuduh itu sebagai ajaran paham legalis. Iya, saya juga menyadari hal tersebut, Doni. Tapi anehnya, ketika kasih adalah motivasi kita untuk taat, maka Anda bahkan tidak akan menyadari bahwa Anda sedang menaati hukum. Karena Anda tidak akan mencatat kelakuan baik Anda dan mengharapkan sesuatu sebagai imbalan atas pelayanan yang Anda laksanakan. Tapi Anda taat karena Anda mengasihi. Sesederhana itu. Yahosua memberikan sebuah perumpamaan untuk hal ini. Perumpamaannya itu bisa didapatkan di dalam kitab Matius, pasal 25 ayat 31 hingga 40. Tunggu sebentar, Doni. Saya akan mencarikan dan membacakan ayat tersebut. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, "Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Orang-orang yang taat hanya karena mereka ingin mendapat kesempatan untuk mendapatkan keselamatan, pasti akan menghitung semua kebaikan mereka. Mereka akan berkata, "Tuan, bukankah kami telah melakukan ini, itu, dan lainnya?" Dan responnya adalah, "Saya tidak pernah mengenalmu." Tapi bagi orang-orang yang taat karena mereka mengasihi, mereka tidak akan memikirkan imbalan. Mereka hanya ingin menunjukkan kasih mereka kepada Sang Pencipta karena mereka mengasihinya. Jadi saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, Doni. Oke, silakan. Sepertinya saya mewakili banyak orang ketika saya mengatakan bahwa dalam dunia hari ini amat mudah untuk terjebak stres dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Bahwa terkadang kita bisa merasa jauh. Kalau ingin jujur, Anda tidak ingin menjadikan Bapa sebagai prioritas kedua, tapi nyatanya kadang kita bisa melakukan hal seperti itu. Terkadang kita memang merasa bahwa kita tidak mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita. Jadi, Doni, apakah Anda memiliki saran mengenai apa yang bisa kita lakukan bila kita merasa seperti itu? Oke, saya jawab. Pertama-tama, beranikan diri Anda. Anda bisa menyadari bahwa ada kekurangan di dalam diri Anda karena Roh Kudus menarik perhatian Anda untuk memperhatikan hal tersebut. Itu adalah ajakan untuk mendekatkan diri Anda kepadanya. Nah, bila Anda merasa bahwa secara emosional Anda jauh dan tidak mengasihi Yahwa dengan cara yang Anda inginkan, itu bisa diubah. Pertama-tama, Anda harus dengan sengaja menyempatkan waktu untuk memikirkan semua berkat yang diberikan dalam hidup Anda. Cara-cara yang digunakan Yahwa untuk menunjukkan kasih-Nya pada Anda. Nah, apakah Anda pernah memikirkan bahwa beberapa kali dalam hidup Anda betul-betul terlindungi? Bisakah Anda mengingat masa-masa ketika Anda mendapatkan keuntungan yang tidak biasa terjadi pada Anda?
biasakanlah diri Anda untuk memikirkan hal-hal tersebut. Selalu ingat hal-hal tersebut. Hal itulah yang akan menginspirasikan iman. Oke, saya tahu bahwa itu adalah hal yang betul terjadi di dalam hidup saya. Berkat-berkat yang pernah saya peroleh memberikan saya kepercayaan diri untuk mempercayai Yahwa dalam membantu saya melewati masalah-masalah yang sedang saya alami, Doni. Ya, kita semua membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketiga hal tersebut sungguh sejalan dengan yang saya alami, kan? Iya, memang demikian Mario. Berterima kasihlah padanya karena kehidupan, kesehatan, kasih, sahabat-sahabat, pekerjaan yang telah diberikan kepada Anda. Karena semua hal yang membawa kegembiraan bagi Anda, itu juga adalah obat yang sempurna bagi kesendirian dan juga depresi. Ini adalah pelajaran yang betul-betul berharga. Kita sedang menghadapi masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang amat sangat berbahaya. Setan akan berusaha keras untuk membuat kita melepaskan pegangan kita pada Yahwa. Dia memiliki godaan-godaan yang didesain khusus untuk menyerang kelemahan setiap orang yang berbeda. Dia merencanakan banyak tipu daya dan bila bukan karena hikmat rohani yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, maka semua orang pasti telah ditipu oleh setan. Kita akan perlu mengetahui bagaimana cara agar kita bisa tetap beriman melalui hari-hari ke depan dan tidak membiarkan iman kita melemah ketika kita diperhadapkan dengan kematian. Kita akan membutuhkan keberanian seorang martir untuk melewati hari-hari ke depan. Ya, terlebih lagi kita akan membutuhkan iman yang kuat, seperti yang ditunjukkan Yahuswa di Taman Getsemani. Iman yang dengan penuh percaya diri berdoa, dan dengan penuh percaya diri mempercayai kasih Yahwa, terlepas dari apapun yang akan terjadi kelak. Dan cara untuk membangun iman seperti itu adalah membuat diri kita terbiasa bersyukur. Jadi mulailah memperhatikan hal-hal kecil. Berterima kasihlah kepadanya. Ketika Anda hendak tidur misalnya, atau ketika Anda sedang di perjalanan menuju tempat kerja Anda, gunakan waktu-waktu tersebut untuk memikirkan semua cara di mana Anda bisa melihat hadirat Yahwa di dalam kehidupan Anda. Betul. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua berkat yang baik dan sempurna hanyalah berasal darinya. Betul. Ya, kita mudah untuk melakukan hal tersebut. Tapi bila kita melakukannya, maka rasa syukur kita akan bertumbuh. Itu akan meningkatkan kasih kita. Dan ketika kita mengasihinya, kita akan mempercayainya. Jadi tidak peduli apakah kita akan kehilangan pekerjaan kita karena merayakan Sabat, atau harus kelaparan karena kita tidak mampu untuk membeli dan menjual, atau ketika kita dihadapkan dengan kematian karena kita menolak tanda binatang. Pada akhirnya, kita akan berada dalam kedamaian karena kita mempercayai Bapa bahwa Dia akan melakukan semua yang terbaik. Ya, itulah jaminan yang kita butuhkan untuk melewati hari-hari ke depan. Ketaatan, rasa syukur, kepercayaan, iman, dan kasih adalah hasil yang alami bagi hati orang-orang yang mengetahui bahwa mereka dikasihi. Baiklah para pendengar sekalian, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.